Ya, shalom semuanya ya. Ya, kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, ya Roh Kudus. Kami minta jamahan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Urapi Bapa firman-Mu ya Tuhan. Apapun yang Kau mau ya Tuhan, ajari kami tetap Bapa seiramah Bapa dengan pikiran-Mu, dengan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah masa akhir ya Roh Kudus, kami didapati hamba yang setia, hamba yang boleh masuk dalam kerajaan-Mu, hamba yang boleh Bapa menerima setiap perjanjian dengan Engkau ya Roh Kudus. Tuhan, kami tahu Bapa, kami hidup hanya sementara ya Roh Kudus. Namun biarlah Bapa, apa yang Kau dapati di roh kami ya Tuhan, biarlah Bapa ini menjadi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, aku butuh urapan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa Engkau urapi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom semuanya. Ya, hari ini saya ingin berbagi tentang di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 18. Ya, saudara kalau beribadah sebisa mungkin bawa Alkitab ya di rumah saudara, walaupun di layar saudara mungkin tetap ada firman, tapi kalau memang saudara beribadah, saudara boleh bawa Alkitab ataupun juga terserah lah ya mau pakai apalah medianya, yang penting baca firman lah ya. Karena yang penting di sini adalah firman Tuhannya. Ya, di dalam firman ini hari ini saya ingin nyampein nanti yang di poinnya tetap yang di terakhir, karena ini yang Tuhan taruh di hari Kamis, nggak berbeda jauh dengan pesan Tuhan yang tadi Ibu Regi sampaikan ya. Saya ngeliat ini jadi satu roh, saya juga nggak ngerti. Ini nggak ada settingan ataupun apapun ya. Saudara nanti nangkepnya bagaimana, saya nggak tahu, itu terserah saudara dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, di ayat 16, langsung di ayat 16 ya. Pasal 18 ayat yang ke-16. Ya, saudara kalau ada catatan ya catat, ada yang rema atau apapun saudara boleh tulis, bikin perencanaan atas hidup saudara, apa aja yang harus diperbaiki, karena itu yang membuat hidupmu itu berubah. Ya, saudara nanti nonton YouTube yang ngulang atau sebagainya, tulis apa yang jadi rema, rencanain. Karena saya pernah ketemu orang tua udah umur 70 tahun waktu saya khotbah di Semarang ya. Ini orang udah tua dan menurut saya dia sangat senior sebenarnya ketimbang saya ini yang cuma masih ya anak bau kencur lah ibaratnya gitu, dibanding dia. Umur saya cuma setengahnya aja nggak nyampe. Ya, tapi waktu saya khotbah gitu ya, dia nangkep sesuatu dan dia tulis, dia bilang pulang dari retret ini saya akan lakuin seperti apa yang kamu omongkan katanya. Oh, apa saya bilang gitu ya, dia dapat rema tersendiri ya. Saudara itu perlu namanya mencatat dan merencanakan hal itu supaya hidup saudara itu berubah. Ya, ayat 16. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitakan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Saudara tahu, ini saya kasih clue-nya sedikit. Di zaman Ahab, kerajaan Israel itu mengalami celaka-celakanya dalam arti apa? Kekeringan berkepanjangan dan tidak pernah turun hujan. Kalau saudara pernah dengar cerita tentang Elia, di masa Elia, ya, bangsa Israel itu mengalami sangat-sangat kekeringan, tidak turun hujan, ya. Jadi sungai juga mulai kering dan lain sebagainya. Bayangkan zaman dahulu itu orang sangat-sangat mengandalkan namanya hujan. Dan hari itu bukan 1-2 hari, sebulan 2 bulan. Kita nggak turun hujan 2 bulan aja, kadang-kadang yang kita udah model modern kayak begini aja masih kadang-kadang teriak Tuhan panas, butuh hujan dan lain sebagainya. Masa ini ya pemerintahan ini kan di zaman ini adalah kering, panas, gersang. Dan di ayat 17 sama-sama kita lihat, segera sesudah Ahab lihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ahab berpikir bahwa Elia lah yang mencelakakan bangsa Israel sehingga bangsa Israel itu enggak mengalami namanya hujan. Ada banyak hidup kita ini yang membuat celaka hidup saudara itu bukan orang lain tapi hidupmu sendiri. Karena apa? Ahab ini menyembah berhala ya. Coba baca di ayat 18 dulu. 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan
perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ya, jadi saya sedikit cerita. Jadi Ahab itu penyembah Baal. Baal itu siapa sih? Saya sebenarnya udah dulu di khotbah di Family Care saya pernah sampaikan bahwa Baal itu siapa. Nah, Baal itu adalah dewa kesuburan. Ya, saya lanjutin dulu sampai ayat 19 ya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera. Jadi Baal itu adalah dewa kesuburan. Nah, banyak pada masa itu mitosnya ya. Mereka ini semua menyembah dewa kesuburan ini. Asyera ini adalah istrinya Baal. Ya, jadi kita ini harus tahu, saya bukan ahli sejarah ya, tapi ada beberapa poin yang saudara harus perhatikan. Kenapa orang ini nyembah Asyera, Baal Perazim, Baal ini. Baal itu ternyata namanya banyak. Ya, saya harus kasih tahu dulu, karena jangan-jangan juga kita menyembah Baal. Walaupun kita Kristen. Walaupun kita hari Minggu nyembah Yesus. Ternyata kehidupan hari-hari kita ngandalin dewa-dewa. Nah, kita boleh bahas. Ya, Baal di sini adalah banyak, bukan hanya bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang lain pun juga menyembah Baal. Baal itu bisa menyuburkan. Baal itu dari mana sih sebenarnya asal-usulnya? Ya, saudara kalau pernah baca tentang kejadian bahwa anak-anak Allah, ya itu manusia dengan para malaikatnya itu ada perkawinan. Nah, waktu perkawinan itu terjadi, disitulah muncul orang-orang hebat. Ya. Saudara pernah lihat ondel-ondel tinggi besar? Itu bukan jangan dipikir itu tuh cuma kayak sekedar budaya, bukan. Orang gak tampilan seperti itu secara fisik itu memang zaman dulu ada. Tinggi besar seperti itu. Makanya muncul kayak Goliat dan lain sebagainya. Itu karena ada perkawinan antara malaikat Tuhan dengan manusia. Tapi saya nggak bahas ke sana. Nah, Ahab menyangka bahwa Elia lah yang menyebabkan bangsa ini mengalami kekeringan. Padahal di ayat 18 jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ya, ada banyak hidup kita mengalami kekeringan dan kita menyalahkan keadaan. Ya, seringkali kayak saya sering dengar ya cerita. Ya, salah satunya yang ada di sini, ya, yang pernah saya ngalamin. Saya melihat gini loh, keadaan saudara kalaupun mengalami namanya kekeringan, ada seringkali kita menyalahkan keadaan. Ini salah si A nih, dulu gua hidup nih nggak begini nih. Ya, ini salah suami gua nih. Kenapa hidupnya nih kok nggak mau bertobat dan lain sebagainya. Itu pun mengalami kekeringan di dalam kehidupan sehari-harimu ataupun rumah tanggamu. Ataupun juga di dalam kehidupan saudara. Kenapa saya kayak begini? Kita nggak tahu hidup kita ini dilahirkan dari orang kaya, dari orang miskin. Seringkali kita menyalahkan keadaan orang tua dan lain sebagainya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa balikin semua keadaan itu. Ya, makanya kayak ada orang beberapa yang pernah kayak kita tangani, nggak usah salahin orang tua. Saya juga dilahirkan dari keluarga yang sebenarnya nggak baik-baik amat. Dari keluarga yang penyembah berhala juga. Nggak kenal namanya Yesus itu bagaimana dan lain sebagainya, enggak. Tapi saya nggak mau nyalain orang tua saya. Saya lebih baik kita fight untuk namanya mengenal Tuhan. Tuhan punya cara untuk namanya memperkenalkan dirinya dia terhadap hidup saudara. Ya, di dalam masa kekeringan, saudara jangan memilih jalan seperti apa yang Ahab lakukan. Ahab berpikir dengan dewa ini gue akan mengalami keuntungan, kesuburan, apa yang gue lakukan akan berhasil. Kekeringan itu juga bisa, Baal itu bisa aja pikiranmu sendiri. Kamu mengandalkan dengan cara gue berteman dengan orang begini, ini bisa menghasilkan nih. Taunya ditipu. Bukan ngandelin Tuhan. Ya, zaman 2-3 tahun yang lalu ya, zamannya masih corona. Orang berpikir dengan gue main trading, gue cepat kaya. Ini juga Baal dalam pikiran dia. Banyak orang-orang pelayan Tuhan tuh bangkrut, mengalami utang karena main beginian. Banyak orang juga nanya, boleh nggak main begini? Tidak boleh. Yang tidak boleh itu gampang sebenarnya, yang kalau saudara catat dengan hati saudara. Apapun usaha ya, kalau yang cepat kaya, cepat miskin itu ujungnya pasti judi.
Nggak ada orang kaya itu tanpa proses. Dia ada pengerja waktu itu ya. Udah dibilangin, diam-diam main. Setelah udah mengalami hutang baru cerita. Saya gimana nih? Tolong bantu saya doa. Apa pikiran? Cara berpikir saudara itu bisa namanya saudara mengandalkan bukan Tuhan tapi Baal dalam diri saudara. Kalau zaman dulu kita menyembah dewa mungkin berupa patung. Zaman modern seperti ini bukan patung yang saudara sembah. Bisa aja diri sendiri yang kamu andalkan, pikiran, otak, teman, kerabat, koneksi. Tuhan gak tolong, cari penolong yang cepat. Bagaimana? Yaitu ya kalau si Ahab, yang ada siapa? Dewa Baal dan Asyera. Saya pernah ketemu ya, beberapa yang minggu lalu saya pernah bersaksi. Saya pernah namanya ya saudara saya tuh, tetangga saya lebih tepatnya ya. Seorang paranormal ya. Orang Kristen datang ke dukun buat ngapain? Nyantet pacarnya dia. Mungkin diputusin sakit hati. Wah, disantet. Dan herannya waktu dia disuruh bawa ayam apa namanya itu? Cemani, hitam semua. Bawa kelapa dan sebagainya. Bawa, itu saya lihat hari itu saya ada di situ. Saya hari itu belum Kristen, masih penyembah berhala juga, masih suka ke dukun juga saya. Ya kalau ke paranormal juga, masih ke topekong A, B, C, D itu tak ikutin semuanya ritualnya. Nah, setelah saya ngeliat itu, ngapain tuh orang? Saya bilang, biasa putus, terus mau dikerjain katanya. Oh, terus saya lihat ada kalung salib di sini. Kristen tuh dia. Wah, lo pikir orang Kristen gak ada yang kesini? Banyak. Orang kayak begitu akan mengalami kekeringan, bukan soal harta. Jauh daripada Tuhan pasti hidupmu kering. Jauh daripada Tuhan masalah akan banyak. Ya, setelah saya ngelihat itu, ya yang heran begini. Kalau Tuhan suruh sesuatu dalam hidup saudara yang mustahil, ya dengan kejadian si perempuan ini bawa ayam cemani, kelapa yang kecil, nggak tahu kelapa apaan, pokoknya bentuknya aneh juga, nggak terlalu besar gitu ya, nggak tahu buat diapain ritualnya dan sebagainya. Ya kalau orang Kristen ya, kalau disuruh Tuhan misalnya pakai pakaian yang ada hamba Tuhan waktu itu disuruh ke bandara pakai bajunya tuh nyentrik warna hijau, celana apalah, pokoknya warnanya tuh mengerikan loh. Parlente segala macam. Dulu ngapain Tuhan bawa gitu, terus bawa payung tapi nggak hujan. Ya, kadang-kadang kita kalau disuruh Tuhan model kayak begitu kita banyak tanya. Kenapa Tuhan mesti begini, Tuhan begitu? Ternyata ketemu jodohnya atau apalah saya lupa. Ketemu jodoh ataupun ketemu jiwa-jiwa yang mau bunuh diri waktu itu ya. Mau bunuh diri. Akhirnya ketemu sama dia, bertobat lah ceritanya. Tapi Tuhan suruh tuh hal-hal yang aneh-aneh. Nah, kalau orang Kristen yang tadi saya ceritain ke paranormal, disuruh bawa ayam ini, disuruh bawa ini. Ya kita kalau disuruh setan apapun, kita kerjain tanpa tanya. Tapi kalau Tuhan suruh apa, banyak tanya kita. Ya enggak? Kalau kita nih disuruh Tuhan nih dengan spesifik ini, kejadian ke depannya bagaimana nggak tahu kan. Tuhan kan kalau ngasih arahan tuh abu-abu kalau bahasa saya. Ya, kita banyak tanya, Tuhan ini kenapa harus begini, kenapa harus begini. Tapi kalau misalnya disuruh hal-hal yang di luar Tuhan, nggak pakai banyak pikir, lakuin dengan iman percayanya dia. Ya, tapi saya nggak bahas itu. Ya, jadi kekeringan yang saudara akan yang Ahab terima ataupun ngalamin karena ada penyembahan berhala yang dia hidupnya jauh daripada hubungan Tuhan. Ahab ini kenal Allahnya Israel. Ya, ini bicara namanya sesuatu yang dia tahu bahwa Allah adalah yang menolong bangsa Israel. Ya, ini barat namanya bicara tentang namanya orang Kristen sekarang tahu Yesus itu siapa. Tapi banyak menyimpang. Penyimpangan sering terjadi. Ya, sekarang khotbah yang dikejar apa? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa sih memang benar, tapi yang jadi masalah saya baru kemarin saya dengar juga. Baru 2 minggu yang lalu saya kemarin dengar. Kerebutan jiwa-jiwa. 2 minggu yang lalu saya baru dengar. Gereja lumayan ya cukup besar. Jiwa-jiwa rebutan. Sesama orang Kristen saling tarik-tarikan. Saya pikir ngapain sih kayak begitu?
Berantem cuma gara-gara nggak dikasih posisi. Saya dengar geli beneran. Ini sama, dia akan mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani akan dialami. Berantem dengan hal yang kayak begitu. Ini masa akhir zaman. Poin saya nanti khotbah tentang ini adalah tentang sebuah pertobatan. Saya nggak ngomongin tentang hal-hal yang dahsyat, urapan, apa segala macam, enggak. Rebutan sesama orang Kristen. Saya waktu ngalamin hal yang nggak enak, mau direbut cuma ambil semuanya, saya bilang. Regi bahkan berdoa begini, Tuhan kirimi orang yang kaum berhala Tuhan. Saya mau bertarung, ibaratnya Regi ngomong begitu. Saya deal dengan apa yang dia doakan. Karena apa? Menurut saya memang ini yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen. Bukan rebutan Kristen ketemu Kristen, ngapain? Nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Cari dong yang Tuhan mau. Ini sesama dalam satu rumah berantem, rebutan. Menurut saya akan mengalami kekeringan. Penyimpangan juga itu dalam sebuah kehidupan rohani. Ya, di ayat 19, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Totalnya berapa? 850 yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ya, roh Isabel ini hari-hari ini berjalan begitu haleluya di dalam dunia pelayanan. Tapi next time kalau saya diizinkan Tuhan untuk namanya ngebahas roh Isabel ini, ya. Kalau Tuhan izinkan, tapi kalau enggak ya udah biarin aja, ngalir aja. Ya, karena roh Isabel ini saudara harus kenali. Ini banyak di dalam dunia pelayanan. Ya, di ayat 20 langsung kita karena ini ayatnya panjang. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ya, di ayat 21 itu bicara namanya Elia mendekati seluruh rakyat. Kalau saudara menginjil, perlu namanya mendekati jiwa-jiwa dengan cara yang Tuhan taruh. Ya, karena Elia ini di sini ada bicara namanya sebuah peperangan dengan strategi, bukan main konyol-konyolan berperang sama orang nabi Baal ini punya kuasa, bukan yang nggak ada kuasa. Ya, jadi ini mainnya perang kuasa. Ya, kita hidup, saya pernah namanya sama Regi ini nanganin jiwa-jiwa itu perang kuasa. Ya, model-model begini pernah perang dengan kuasa, walaupun menang, ya pastinya menang gitu. Karena kalau kita di dalam jalurnya Tuhan, Tuhan suruh, pasti menang. Pasti menang, tapi disuruh Tuhan. Jangan ngadu-ngadu kuasa, nggak disuruh Tuhan, kita main petantang-petantang, habis kita. Ya, jadi mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Injil itu perlu saudara mendekati. Ya, mendekati suamimu dengan cara strategi, ya bukan ambisi saudara karakter yang masih jelek deketin nih, berantem bukannya tambah bertobat gitu ya. Di ayat 22. Ya, karena Elia disuruh Tuhan ini untuk membalikan semua bangsa Israel dari kelakuannya dia ya, menjadi penyembah berhala, berbalik pada menyembah Allah yang hidup. Ya, 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya, saudara, kalau dalam sebuah penginjilan ya ataupun dalam sebuah peperangan, jangan membiasakan diri itu dengan banyak orang. Elia ini berperang sendiri. Karena ini menentukan iman saudara itu strong apa enggak ya. Kalau misalnya rame baru kita kuat, kita sendiri kita lemah, mulai khawatir, mulai mati rohani dan lain sebagainya. Nah, kalau hidup dalam model seperti ini nggak bisa dibawa Tuhan tuh dalam peperangan ya. Jadi Nabi Elia ini disuruh perang tuh sendiri. Lawan 450 orang. Nabi Baal belum yang Asyera dan lain sebagainya ya. Jadi Tuhan lebih senang namanya kita ini bertarung dalam sebuah penginjilan ataupun doa dalam sebuah pergumulan alone sendiri. Ya, kalau saudara terus-terusan namanya hidup dalam rohani, maunya ditopang doa, ditumpang tangani, percayalah hidupmu nggak akan berubah. Nggak akan berubah.
Seberapa hebat sih orang-orang yang nopang? Ya kalau dia inget paling dia doain. Saya juga orang yang nopang doa apa jiwa-jiwa. Tapi seingat saya kalau Tuhan taruh saya doakan enggak, ya udah biarin aja. Ya, tapi kalau dalam pergumulan ataupun saya sama Regi dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah kehidupan yang harus saya jalan apa? Ya bertarung kita masing-masing. Nggak mungkin kita main keroyokan. Ya. Nah, di sini padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya, jadi banyaknya kualitas saudara dalam kerohanian peperangan nggak menjamin hasil. Namun baiklah berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24. Kemudian biarlah aku memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Ya, di sini lagi ada perbedaan antara mesbah yang kudus dengan mesbah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mesbah berhala dengan mesbah yang kudus. Ya. Bukan berarti ini kaum dewa berhala ini tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Tadi udah beberapa yang saya saksikan orang Kristen aja banyak yang ngedukun. Di saat dia berdoa di hadapan Tuhan, najis, nggak kudus, beresi dulu. Nah, hidupmu bagaimana? Kadang-kadang kita datang di hadapan Tuhan, nyembah Tuhan, nangis-nangis, kalau perlu keluar ingus sampai warna hijau dan lain sebagainya. Tapi apa? Ada di dalam hati kita menyembah berhala. Pernah kedukun, nggak diberesi. Pernah melakukan hal-hal yang najis, nggak diberesi. Mesbah kayak begitu, jangan dipikir akan berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti kamu menyediakan mesbah seperti Baal ini. Saya ngomong begini bukan menghakimi, saya juga bukan orang kudus. Maksudnya kudus-kudus banget juga, maksudnya berusaha kudus itu penting. Ya, saya juga mantan orang berdosa, mantan orang bajingan juga. Ya, tapi yuk kita di saat kita bangun mesbah, jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun begini. Karena di ayat ini menentukan hidupmu, hidup saudara, mengalami pemulihan apa enggak, itu juga bergantung dengan mesbahmu. Karena ada banyak orang Kristen malas bangun mesbah. Menentukan mana kudus nggak kudus, itu nanti di hadapan Tuhan. Tapi perhatiin, kita ini sebenarnya bisa timbang kok. Saudara yang paling tahu kok sebenarnya saudara ngapain. Karena banyak hidup kita ini membangun mesbah yang tidak kudus. Dengan cara bagaimana? Ya saudara, namanya cara saudara beribadah. Kudus gak kudus pun juga ditimbang Tuhan. Ya kalau minggu lalu saya bilang banyak orang beribadah main WhatsApp. Terus mau dibilang kudus, dari mana itu kudis? Ya pura-pura berdoa. Saya bingung kadang-kadang sama orang kok model kayak begitu. Sebenarnya yang lu mau beribadah kayak begitu, kemana? Memang Tuhan tuh kasih. Kalau Tuhan model kayak Allah Bapa, yang modelnya Allah api, mati kita. Ibadah masih yang modelnya kayak begitu. Ada orang-orang yang pura-pura ibadah, sama. Mesbahnya juga gak kudus. Ya kayak misalnya, yuk berdoa. Regi pernah ngomong beberapa hari yang lalu, ngajak orang, yuk berdoa. Wah saya mah sering berdoa jam 12 malam. Waktu datang ke tempat kita berdoa, tidur. Dan bukan itu aja, sering saya temuin. Saya mah sering baca firman, udah dari awal sampai akhir habis. Saya bilang, coba buka 1 Samuel sekian ini. Samuel di mana ya? Tuh di warteg saya bilang. Kenapa? Bohong maksud saya. Itu pun mesbah yang tidak kudus. Kenapa maksudnya kok kayak gaya-gayaan di depan kita? Itu yang saya heran. Ngapain kayak di depan kita? Ketahuan boroknya semua. Itu depan kami loh, belum di depan Tuhan. Yang maha melihat, maha tahu. Beneran dia berdoa apa enggak? Nah, saudara membangun mesbah itu perlu perhatikan supaya hidupmu mengalami pemulihan. Ya di ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Ayat 25. Ya.
Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Ya, ini adalah sebuah persiapan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya dan belum terjaga. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ya saudara perhatikan ya. Ada banyak orang dunia untuk namanya dewa ataupun untuk yang dunia, orang berani mati-matian, bahkan menoreh-noreh ya. Ya, menoreh itu saudara tahu ya, maksudnya ini golok nih ya. Contoh ini golok nih ya. Terus dia gini, wah, kayak loktong kalau lagi cap gome kan. Ya, saudara jangan ikutan, berdarah beneran. Ya, begitu, ditore-tore segala macam. Ya. Orang buat namanya dunia berani gila-gilaan, tapi giliran untuk Tuhan kalau udah bertobat berbalik. Saya sering temuin orang, ayo nginjil, doain orang, takut. Tapi kalau untuk dunia, wah, ya kadang-kadang yang paling gampang apa? Yuk ibadah sampai jam 10, oh ngantuk ibadahnya, udah malam. Pulang nih udah jam berapa nih, tapi ke diskotik sampai pagi. Bahkan cici saya pernah ke diskotik seminggu nggak pulang. Seminggu di dalam diskotik nggak pulang, waktu masih SMP. Saya bilang lu betah ya di dalam, wah enak di dalam. Orang kalau untuk dunia berani gila-gilaan, tapi untuk Tuhan, menurut saya ini hal yang gila yang dia lakukan. Nabi-nabi Baal ini luar biasa. Kita harusnya jangan kalah dengan hal yang kayak gini. Ini bicara apa semuanya? Ini bicara namanya sesuatu yang saudara, apa yang saudara takutkan demi Tuhan untuk kita lakukan untuk Tuhan. Ayo coba berani. Ya kalau di dalam untuk namanya ambisi, ya untuk namanya menyenangkan yang daging. Karena apa? Dewa Baal itu kan disuruh namanya kalau dia berdoa maksudnya demi namanya ekonomi daripada bangsa tersebut. Contohnya misalnya perkebunannya dia mengalami namanya supaya panennya banyak dan lain sebagainya. Ya kan untuk namanya ekonominya bangsa tersebut. Ya kalau kita untuk namanya ekonomi, ya ambisi kita itu terkadang bisa berkali-kali lipat untuk namanya mengejar apa yang menguntungkan hidup saudara. Tapi kalau untuk Tuhan, saya ikut Yesus, ada sering kali saya mengalami kerugian secara materi, fisik, ya secara tenaga, pikiran, terkadang harus mengalami kayak begitu. Kalau ditanya nyesel, enggak, memang ikut Yesus kayak gitu. Saudara berpikir ikut Yesus apa? Tuhan layani kita? Kagak, kita yang layani dia. Nah dalam saudara melayani semuanya. Saya melayani Tuhan itu bukan karena saya diuntungkan secara ekonomi, enggak, bukan itu mah terlalu cetek kalau saya berpikir tentang hal itu. Saya mau dengan dia karena ada cinta saya dengan dia, dan saya mau maksudnya dalam sebuah pesta kerajaan raja-raja ataupun masuk sorga lah intinya. Itu tujuan saya. Nah, tapi untuk masuk dalam kerajaannya dia ada aturan yang Tuhan terapkan dalam hidup saya dengan hidup saudara juga. Saudara jalanin apa enggak saya nggak tahu. Tapi kalau untuk ambisi dunia, saudara berani mati-matian. Di dalam dunia pelayanan sekarang orang punya ambisi, geser orang kayak yang tadi saya ceritain. Itu apa? Ambisi. Tuhan gak mungkin geser orang. Ya. Pelayanan di orang miskin, kasih makan. Wah berjalan berminggu-minggu. Sekalinya dia gak masuk dalam jabatan, wah semuanya dihasut. Katanya 90% semua ikut dia, 10%-nya ikut yang gereja lama. Ini gereja ya, bukan persekutuan, gereja.
Jadi jangan dipikir, wah si itu kali, nggak usah tebak-tebakan. Ya karena ini bukan yang bisa kalian tebak. Ya karena saya dengar itu, saya bilang, kok punya ambisi kayak begitu. Saudara kalau misalnya ngejar namanya supaya ekonomi saudara itu bangkit, wah bangun pagi pun saudara akan jalan. Coba kalau doa, yuk bangun pagi, ngantuk. Yuk doa, males, nggak bisa berdoa. Yuk berkati pekerjaan Tuhan, jangan nanti nguntungin dia. Ada aja. Orang itu bisa namanya membantah semua itu. Tapi kalau dibilang, wah trading ini bisa menghasilkan uang jutaan sampai ratusan juta lu, wah dia ikut, ternyata ditipu. Ada orang yang pernah kita layani, sebuah pengusaha ya. Dia punya keluarga yang jauh daripada Tuhan walaupun dia Kristen sekeluarga. Singkat cerita, saya sama Regi datang layani. Ya ciri orang yang disertai Tuhan ya, akan mengalami namanya sebuah pemulihan dalam apa yang saudara kerjakan. Akan ada hasilnya pasti. Itu orang yang pasti disertai Tuhan. Nah, waktu saya ngeliat gitu semua, anaknya mohon maaf ya, maksudnya nggak perpuluhan, gereja jarang dan sebagainya. Akhirnya kita Regi kasih tahu, ngomong dan segala macam. Minggu depannya kita datang lagi, minggu depannya kita seminggu apa sebulan lah, saya lupa lah. Sebulan sekali kali ya, sebulan sekali. Kita datang sebulan sekali, ngisi. Singkat cerita, Tuhan jamah dari yang dia jauh dari Tuhan, kembali sama Tuhan. Nah, si anak perempuannya ini sebenarnya luar biasa. Dia punya pelayanan di Afrika, melayani orang-orang yang tahu sendiri Afrika itu bukan orang kaya, miskin semuanya, dan dia ngajar di situ. Singkat cerita dia kepahitan sama Tuhan, mundur dari pelayanan, dan waktu kita temuin orang itu nggak ngapa-ngapain, keluar dari jalurnya, destiny-nya dia. Nah, singkat cerita kita ngobrol, saya tahu ini orang keras. Saya sama Regi bilang, ini orang agak sensitif. Tapi saya bilang ya, cuma kita disuruh Tuhan maju. Ya sama, kita lawan 450 Baal ini kan gak gampang. Kita tahu ini orang keras, pengusaha kaya raya. Ngomong sama orang kaya, susah jujur aja. Kenapa orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan Tuhan? Karena apa? Salah satunya sama, ngandalin Baal, duit. Karena dia punya kekuatan, punya kemampuan, gak usah Tuhan pun gue bisa. Sampai ada sama orang yang lagi titik terendah. Ya. Makanya orang yang punya banyak uang, bukan berarti dia gak masuk surga, bukan berarti kayak begitu. Jelas bisa, semua kita punya ukurannya sama. Tapi yang jadi masalah biasanya orang kayak biasanya ngandelin uangnya lebih kuat. Ya, waktu ketemu orang kayak begitu, kita ngobrol, akhirnya berdoa dan sebagainya. Kejamah nangis sama ya, di jamaah Tuhan, bukan di jamaah sama saya ya, itu perempuan gak pantas, najis itu. Ya jadi jangan berpikiran saya yang jamaah, wah repot tuh, dibilangnya wah ini selingkuh nih. Ya, Tuhan jamah nangis, orang keras kayak begitu. Nangis, dia bilang, saya mau lagi kembali pelayanan di Afrika. Saya dengar begitu. Ini nih, yang enak didengar tuh kayak begini. Dengerin firman panjang-panjang, yang khotbah udah orang-orang urapan, di rumah nggak ngapa-ngapain. Tapi ketemu orang begini, sekali dua kali kita ketemu, langsung dia bilang, saya mau kembali lagi sama Tuhan, dan saya mau bikin planning ke Afrika kembali, mau melayani. Dengar begitu tuh, kayaknya gembira saya dengarnya, happy. Ketimbang orang yang dengan firman nggak ngapa-ngapain, serius. Dan saya maaf, kadang-kadang saya ketemu orang-orang yang kayak begitu. Saya kemarin juga baru cerita, saya terkadang muak dengan orang Kristen yang nggak ngapa-ngapain. Terus mau hidupnya berubah, mimpi, saya bilang nggak akan berubah hidupmu. Saya bilang. Kenapa? Perubahan itu tergantung tindakanmu. Nah, singkat cerita, setelah kita layani, nah si mamahnya ini, saya ngeliat kadang punya ambisinya berbeda. Akhirnya saya bilang sama dia gini, kamu nggak undang saya nggak masalah, saya bilang. Undang pendeta yang lain.
Ini kantor, isi firman. Kamu mikirin uang, saya nggak mikirin uang. Saya mikirin keluargamu tuh selamat. Yang jauh daripada Tuhan kembali sama Tuhan. Dan Tuhan sudah menepati janjinya dia. Dan Tuhan sudah bekerja. Akhirnya kita nggak diundang. Ini bukan soal nanti, wah nggak diundang nih, dia tersinggung masukin di YouTube. Enggak. Saya bilang begini sama dia, undang orang lain supaya anak-anakmu diisi firman. Terserah mau siapa hamba Tuhan, nggak undang kita juga nggak masalah. Orang kita juga bukan hamba yang besar. Saya ini sering namanya sama Regi itu dihina orang segala macam. Itu biasa, makanan sehari-hari itu udah kenyang kita. Jadi dipandang rendah itu udah biasa. Dibanding-bandingin udah biasa, udah bukan perkara baru. Jadi ya kayak begitu tuh, jadi hamba Tuhan, ikut Tuhan itu yang kayak begitu harus jadi makananmu sehari-hari. Ya, jadi jangan kepahitan, jangan tersinggung, nggak usah, cuek aja dengan hal-hal yang kayak gitu. Karena apa? Ini ngelatih hati kita, dan di hadapan Tuhan itu dilihat muncul nggak marah. Singkat cerita, kita udah nggak kontek-kontekan lagi. Nah, berapa bulan yang lalu saya dengar, wah saya pelayanan loh di ini. Gimana kabar anak-anak? Saya bilang. Yang saya tanya tuh anak-anaknya. Ya jauh sekarang dari Tuhan. Loh kok bisa? Saya bilang. Dia cerita bla 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 bla. Terus beberapa bulan yang lalu mamanya telepon ke Regi. Kena tipu hutang puluhan miliar. Karena apa? Saya pernah tegur si suaminya, si owner perusahaan ini. Jangan andelin pikiranmu. Pak, saya bilang, habis hidupmu nanti. Saya bilang, kamu boleh saat ini masa jaya, tapi nggak tahu hidup kita ini, nggak ada yang tahu. Singkat cerita, ditipu orang, hutang sekarang puluhan miliar. Saya bilang, loh, jalan lu sana sama Tuhanmu. Saya sama Regi, saya bilang, gua kalau diundang pun gua udah nggak mau. Jangan dipikir, wah karena dendam segala macam. Enggak lah, ngapain. Saya diundang pun nggak dikasih pegang, nggak dikasih apa-apa, tetap datang. Saya nggak pernah tanya tuh ke Inka tuh, kalau kita diundang pelayanan rumah ke rumah yang miskin sampai nggak punya uang, bahkan kita yang keluarin uang dan sebagainya, pernah kita tolak? Nggak pernah. Datang terus sampai dia yang nolak kita, bukan kita yang nolak dia. Kalau saya bohong tuh boleh tanya sama si Inka. Dan yang saya layanin sama Regi jauh-jauh rumahnya, nggak ada yang deket, masuk gang jalanan haleluya lah, bukan mengerikan semua. Tetap saya setia. Karena yang saya layani Yesus, bukan dia. Mau miskin kayak mau gentengnya ambruk kayak segala macam, saya layanin. Saya ngomong begini saya udah lakuin, bukan ngomong besar. Apa? Jangan ada ambisi untuk namanya nyenengin diri sendiri. Yang kaya kita layanin, yang miskin gak usah lah. Itu ambisi. Itu sama nyembah Baal, bukan nyembah Yesus. Karena Yesus dari kaya, miskin, layanin orang miskin. Ya. Jadi kita harus miskin aja Pak, nggak usah kaya. Ya enggak, lihat. Kalau Tuhan taruh namanya hidupmu diberkati, tabur pekerjaan Tuhan, jadi bendaharanya Tuhan. Kalau kita nggak punya uang ya, saudara berikan tenaga saudara. Bagaimana? Nah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau dong Tuhan. Mungkin di gereja beresin bangku, nyapu, bersih, ngepelin, betulin genteng, mungkin pohon kamu potong-potongin dan sebagainya. Banyak hal yang bisa saudara lakukan. Ya. Kalau misalnya saya nggak punya tenaga, saya lumpuh dan sebagainya, saudara punya mulut, bisa berdoa. Belajar semua itu supaya apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Ya, di sini Elia mengejek ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menodai dirinya. Ayat 27 ya. Oh ya, ayat 27 sorry. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ya, jadi di sini saudara, kalau saudara terus punya ambisi dan mengandalkan diri sendiri, ya kayak kemarin saya adalah ya beberapa orang yang konseling terus mengalami masalah, karena saya ngeliat begini, si orang ini nggak jujur semuanya. Jadi kalau konseling dia cuma melihat, oh yang ini aja gue mau ceritain, yang bagian-bagian terbelakangnya ataupun sesuatunya dia nggak mau diceritain semuanya. Dan di situ saya juga bukannya saya nggak tahu,
Saya sama Regi, lu tahu ini orang main-main tahu sebenarnya. Saya bilang sama Regi, ngobrol sama Regi, kadang-kadang ngebahas masalah orang. Yang ini main-main nih Gi. Yang ini masih kurang takut Tuhan. Ya, di dalam arti mengejek, saya bukan mengejeki orang itu. Saya bilang, lu biarin aja dulu. Biarin dia sampai puas dengan caranya sendiri. Saya bilang begitu sama Regi. Biarin aja dengan caranya dia mau berpikir A, B, C dan lain sebagainya. Silakan jalan sendiri. Nanti udah mulai turun, telepon lagi. Bantu doa ya, gini. Dan herannya ada orang yang kasih tahu. Dan saya bersama sama Regi, walaupun kita dikasih tahu ya, saya percaya itu Tuhan punya kerjaan. Begini, misalnya barangnya A, B, C dan tidak berjalan dengan lancar. Saya dikasih tahu orang lain, saya bilang biarin Gi, kita nggak usah ngomong. Biarin dia dengan cara berpikirnya dia. Kalau nggak mau ngandelin Tuhan dengan segenap hati, saya bilang, ibaratnya saya sedang mengejek orang itu. Mengejek dalam arti bukan saya kata-katain ya, nyinyirin. Saya bilang, gue sumpahin lu, syukur lu, nggak berhasil, nggak kayak gitu. Mengejek dalam arti biarin dia dengan pola pikirnya dia dan berjalan dengan apa yang menjadi gayanya dia. Cara Tuhan tuh selalu berbeda, bukan dengan apa yang saudara pikirkan. Ayat 29. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku ya. Ada dua perkataan kata dekat. Setiap Elia bilang dekatlah kepadaku, di situ dia akan berbicara untuk namanya, ayo dekat sama Tuhan. Nah, kalau ada orang-orang yang berbicara dengan saudara, yuk berdoa. Berarti itu biasanya itu orang diutus Tuhan untuk namanya ngomongin hidupmu itu kembali sama Tuhan lebih serius. Ya. Kalau biasanya orang kalau model kayak begini, ini kan orang-orang yang menyembah Baal nih. Biasanya kepala batu. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya, saudara, kalau dari hidup saudara yang nggak kenal Tuhan, mulai kenal Tuhan. Dia di sini setelah mezbah itu dipakai sama orang-orang Baal, dia pakai dengan segala metodenya dia, ya. Elia pertama kali yang dilakukan apa? Memperbaiki mezbah. Mezbahmu berantakan, perbaiki. Visimu berantakan, perbaiki. Hadepin di hadapan Tuhan. Usahamu berantakan, perbaiki mezbahmu dulu. Gak ada kerjaan, perbaiki mezbahmu. Ya kayak kemarin saya juga ngomong sama Finander, baca firman 20 pasal, langsung ayo, itu juga mezbah yang perlu diperbaiki dalam hidup. Karena ada banyak hidupnya dia, saya bilang kamu dengar firman udah kebanyakan, prakteknya yang belum jebol, saya bilang. Ya ini pun juga untuk Tuhan. Kalau kita untuk main handphone ya 3 jam ya, disuruh sejam baca firman, ngantuk Tuhan, mendingan tidur. Itu pun namanya kita tidak memperbaiki mezbah. Perbaiki mezbah untuk melihat mujizat. Ya ini belum sampai akhir, belum poinnya. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Di sini sebenarnya ada maknanya ya. 12 batu keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api. 12 batu itu melambangkan daripada suku Israel. Suku Israel itu Tuhan bicara sama saya begini ya. Orang Israel itu ya ibaratnya suku, enggak semuanya sukunya itu hidupnya itu benar semua. Ada yang model karakter begini. Ini bicara namanya karakter apapun. Ya 12 mau model kayak apapun, Tuhan ingin ngerangkul semuanya. Nggak ada yang mau disisain sama Tuhan. Tuhan mau abisin semuanya, mau ambil semuanya, setiap suku Israel. Nah saudara, yang Tuhan bicarakan adalah begini, Tuhan akan jamah seluruh keluargamu, mau modelnya kayak apapun, mau kerasnya kayak apapun, mau namanya modelnya tukang tipunya kayak apapun, Tuhan akan kerja ya kerja.
Dia nggak akan hitung-hitungan, maksudnya ini model begini kayaknya mustahil udah bertobat. Enggak, Tuhan akan babat semua. Nah, Tuhan bicara itu waktu saya ngerenungin. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Ya, kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya, dan kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ya, untuk namanya supaya korbannya dia itu disambar api, harusnya kan kasih minyak, bukan air. Ini bicara sesuatu yang apa? Yang mustahil itu semua Tuhan bisa taklukkan. Ya, tapi bukan itu yang saya mau ngomongin. Yang saya mau ngomongin di sini adalah tentang air yang ditaruh dalam mezbah itu. Dibuat parit di sekelilingnya, dikasih apa? Air. Air itu apa? Tuhan bicara itu benih. Ya, ini saya mau sampai titiknya. Itu bicara namanya benih yang kamu tabur. Makanya kenapa orang bisa mengalami mujizatnya cepat, mujizatnya lama, mujizatnya sedang. Tergantung kamu naburnya itu bagaimana. Saya nggak ngomongin uang. Taburanmu bisa doa, tangisanmu mungkin. Taburanmu bisa namanya tolong orang. Taburanmu bisa namanya persembahanmu. Taburanmu bisa namanya memberi uang buat orang sekolah, buat ini, buat itu. Dan banyak hal yang bisa namanya saudara tabur. Karena apa? Ini ada medianya supaya api itu turun dulu. Maksudnya supaya api turun itu ada medianya yang harus saudara persiapkan. Bagianmu harus saudara kerjakan. Jangan namanya minta Tuhan mujizat. Nah, benih yang saudara mau tabur itu apa? Karena firman Tuhan mencatat bahwa di saat saudara menabur pasti tuai. Nggak usah nabur, saya mau nuai. Dari Hong Kong. Ya, benih saudara itu apa? Coba cek malam hari ini. Kenapa waktu saya doa buat keluarga saya, Tuhan jamah dalam 1-2 tahun itu keluarga saya dijamah Tuhan, terima Yesus semua, Kenapa? Saya berlutut benihnya. Kalau model yang pelit biasanya yang disuruh apa? Uang yang keluar. Karena apa? Banyak pengusaha kena tipu karena apa? Nggak mikirin pekerjaan Tuhan. Dipaksa tarik keluar. Nggak percaya, coba tanya banyak pengusaha begitu kok. Kalau dibilang, kok ngomongin duit? Saya mah nggak peduli, saya nggak nikmati uangmu kok. Tanya Regi, ada berapa orang nabur gitu saya pernah nikmati? Enggak. Semua balik buat pekerjaan Tuhan. Saya pun kalau nikmati apa? Makan. Tanyain kah? Mana saya pernah beli pesawat? Nggak pernah. Ya, handphone saya masih jadul. Nggak pernah. Saya diberkati begini banyak orang sirik. Balik lagi. Benihmu itu apa? Saya mau laki saya bertobat. Benihmu apa? Yang kamu mau tabur. Saya percaya banyak dari saudara itu juga ya bukan hanya yang di sini aja. Banyak dari saudara pun juga mungkin keluarganya belum terima Yesus. Atau udah terima Yesus, murtad. Benihmu apa malam hari ini? Yang kamu tabur. Buat supaya api Tuhan tuh turun. Dia nabur benihnya berapa? Nabur airnya berapa kali? 3 kali. Kalau sekali saudara udah tabur, ya nggak tahu doa kah, pertolongan tangan, tenaga saudara, uang saudara jemputin jemaat, itu benih. Kelak itu pasti tuai, nggak tahu masanya Tuhan. Nah setelah saudara tabur, sekali nggak munculkan sesuatu, dia apa? 2 kali kasih air, siram lagi. 2 kali belum api belum turun, 3 kali. Waduh, dari Yesus. Ya, 3 kali siram. Nah, setelah 3 kali, ya ayat 36 kita baca sama-sama. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 3, 3 berapa nih? 37, 38 ya? 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara tahu ya, di sini saudara perhatiin di ayat yang ke-37. Ya, yang bagian terakhir, ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saya banyak melihat begini ya, di saat saudara inginkan kerinduan keluargamu, suami, istri, anak, dan lain sebagainya untuk namanya bertobat kembali, Tuhan tuh gak segan-segan memberikan apinya turun. Ini mujizat yang luar biasa yang Elia terima dan hadapi. Elia punya beban untuk membawa seluruh bangsa Israel itu kembali, bukan 1-2 orang, ratusan mungkin ribuan orang, puluhan ribu. Dan ini bukan perkara gampang. Tapi Elia bisa ngadepin itu semua. Saya nggak bahas namanya Elia lawan Nabi Baal, saya nggak bahas itunya. Saya cuma mau bilang sama saudara ini, ya Tuhan akan melakukan hal yang serupa dengan kerinduan yang dimana Tuhan juga berkenan, pertobatan keluarga ataupun teman kerabat dan lain sebagainya. Ini juga membuat Tuhan menurunkan api mujizat supaya orang itu mengalami pertobatan. Nah, poin yang saya mau sampaikan hari ini, Kamis kemarin, ya waktu saya berdoa, Kamis pagi saya berdoa. Pagi-pagi saya bangun, Tuhan itu bicara begini. Ya, ada sesuatu yang Tuhan. Di saat aku datang yang kedua kali, ya kan tadi Regi juga menyampaikan pesan Tuhan yang setia. Aku datang segera kata Tuhan. Ya, Kamis kemarin pagi Tuhan bilang begini, aku datang mencari orang yang bertobat. Ukuran yang aku pakai bukan seperti manusia berpikir. Cari yang punya api lah, urapannya kuat dan lain sebagainya. Tuhan gak lihat itu semua. Tuhan ukur dan bawa naik anak-anak Tuhan. Dilihat hatinya bertobat apa enggak. Kalau dibilang, saya cari yang hamba Tuhan apinya yang luar biasa. Yang urapannya keren dan sebagainya. Tapi saudara gak perhatikan pertobatan saudara, ditinggal. Karena api dari Tuhan. Urapan dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Segala kuasa punya Dia. Punyamu apa? Bagian kita apa? Bagian kita tadi yang saya sebutin, mesbahmu kudus apa enggak? Berdoa dengan hati, apa dengan main-main, kedagingan. Kenapa? Banyak orang berdoa tidur. Yang ngomong bilang dari hati, saya dari hati, dari mimpi saya berdoa. Kalau saudara disuruh Tuhan menabur, sesuai dengan arahan Tuhan. Ya, kalau malam hari ini ya, saudara misalnya Tuhan suruh sesuatu dalam hidup saudara. Saya nggak ngomongin uang sekali lagi. Saya berkali-kali ngomongin ini karena apa? Jangan berpikir uang. Saya paling geli ngomongin gituan sebenarnya. Walaupun saya hidup perlu uang, tapi saya melihat Tuhan itu jamin hidup saya sampai hari ini. Ya kalau Tuhan disuruh sesuatu, mungkin namanya bawain beras ke rumah orang, taati, itu bagianmu. Itu benih juga yang saudara akan tabur. Terus tiba-tiba Tuhan doain orang, doain. Ada banyak kita apa? Takut. Lawan juga tuh ketakutanmu. Kenapa? Itu Baalmu berarti. Dewamu itu. Kenapa saya bilang dewa? Dewa kan disembah. Ya ketakutanmu kamu biarin berlama-lama, sama aja kamu nyembah ketakutanmu. Saya juga orang pengecut, orang yang takut, minderan dan tidak percaya diri. Tampil depan begini juga bisa kencing saya sebenarnya di celana. Tapi saya lawan, saya coba. Kayak gini gue lawan. Begini. Makanya kayak kemarin kita ngobrol, Inka bisa mengalami promosi, mengalami mujizat, mengalami ini. Emang dia gak ngelewatin ketakutannya dia? Tanya tuh orang sendiri, masih hidup dia, sebelah kiri saya. Ya,
Dia juga melawan ketakutan dia, kegentaran hatinya dia. Jangan kamu sembah dengan ketakutanmu. Nggak percaya diri. Ya jangan biarkan itu berlarut-larut. Kenapa? Menguasai hidup kita dan nggak jadi apa-apa biasanya. Ya sekali lagi saya mau kasih tahu ke saudara, Tuhan bilang sama saya dengan jelas, aku datang bukan nyari orang yang punya api, bertobat. Pertobatan itulah yang membuat Tuhan bawa kita naik ke atas. Kalau dibilang, tapi kan kita harus cari yang punya api dan lain sebagainya. Yuk buka Matius 7 ayat 21. Jadi kita kembali lagi di ayat ini ya. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan dengan namamu, demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya udah sampai ayat itu aja lah, kayaknya rasanya cukup. Ya bernubuat, berarti ini orang punya karunia bernubuat. Mengusir setan punya kuasa. Ditinggal Tuhan. Karena apa? Banyak hamba-hamba Tuhan punya karunia-karunia. Kelakuannya juga mengerikan, tidak bertobat. Kita fokus dengan api, pertobatan kadang-kadang kita tinggalin. Saya pun juga harus koreksi dengan diri saya sendiri. Jangan-jangan saya nantinya saya yang ditinggal. Jangan-jangan saudara juga. Api turun demi supaya bangsa Israel bertobat. Artinya Tuhan gak segan-segan memberikan mujizat kalau memang tujuannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan datang dan mengangkat anak-anaknya yang jadi ukuran di hadapan Tuhan yang diangkat bukan soal urapan atau api. Ataupun level-level dalam rohani. Yang simple, pertobatan saudara dan saya. Nah, ambisi saudara hidup mengenal Yesus apa? Kembali ya, saya nggak tahu lah disuruh Tuhan ngomongin ini. Kadang-kadang saya juga pengennya khotbahnya yang spektakuler gitu ya, api turun beneran gitu ya, segala macam. Saya pernah lihat namanya lidah-lidah api seperti di Korintus itu turun. Saya pernah lihat di foto dikasih tahu lidah-lidah api itu kayak gimana. Ya, waktu Kamis kemarin kami nyembah berdoa ya. Kalau ngomongin tentang api, saya pun, sorry ya, saya bukan sombong ya, saya pun dalam penyembahan, ya, bisa turunin api. Saya pun punya karunia itu sebenarnya. Tapi Tuhan gak suruh namanya ngomongin itu. Yang Tuhan bilang adalah bertobat. Pertobatanmu. Pertobatanmu apa? Waktu berapa minggu yang lalu saya pernah ngomong, pertobatanmu apa? Mungkin disuruh Tuhan itu jangan banyak marah, itu pertobatan. Mungkin biasa kita tukang bohong, disuruh Tuhan jangan berbohong, itu pun pertobatan. Yang mungkin kita malas berdoa, disuruh bertobat, harus rajin berdoa. Banyak macam sebenarnya pertobatan itu tergantung apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Makanya malam hari ini tanya. Ya, saya pun juga punya urapan. Waktu saya berdoa begitu ya, orang terima bahasa roh pun juga ada. Tapi apa itu jadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata enggak tuh. Tuhan bukan cari yang begitu. Walaupun waktu kayak Kamis kita berdoa, saya lihat sebuah mahkota warna merah muncul di tengah-tengah. Dan masuk namanya ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Ya, saya nyembah bisa masuk ke titik itu. Dan itu bukan perkara gampang buat saya. Susah. Untuk namanya stabil, masuk tiap minggu harus masuk. Nggak gampang buat saya. Tapi saya pun punya level tersebut. Dan itu bukan ukuran di hadapan Tuhan. Semua yang saya punya itu punya Tuhan. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup saya, ya Tuhan ngomong begitu, bertobat. Ya, jangan sampai namanya kita ikut Tuhan, ditinggal. Tuhan segera datang, dia pasti datang. Nggak tahu kapan. Tinggal masanya dan tunggu semuanya sampai namanya Tuhan menggenapi apa yang dia harus genapi. Nah, seiring saya dalam pelayanan seperti ini,
saya terus ngikutin. Saya bisa aja berontak dan tidak bertobat di hadapan Tuhan dengan apa yang saya alami. Nah, kalau saya berontak itu saya nggak bertobat di hadapan Tuhan. Ya, bukan berarti wah ini hamba Tuhannya tukang berontak. Enggak, ada banyak hal-hal yang jalur yang Tuhan kasih tuh di luar nalar semua di pikiran saya. Sehingga saya berpikir ini mungkin gak bisa saya jalanin. Dengan hidup kayak begini tuh rasanya mustahil gitu loh. Tapi Tuhan mau saya jalan seperti yang Dia mau. Yang Dia mau, bukan saya mau. Jujur aja, ikut Tuhan tuh ngeri bagi saya. Makin saya kenal Dia, makin mengerikan yang Dia kasih jalurnya. Tapi saya makin tahu bahwa saya ini bukan apa-apa. Dengan kesombongan yang saya punya, wah Tuhan babatmu habis. Ya, jadi malam hari ini coba. Ya, poin kesimpulannya ini saya catat. Karena ada yang beberapa komplain kadang-kadang, mana kesimpulannya? Simpulinnya sendiri saya bilang. Tapi ya seiring namanya saya bikin rangkuman khotbah, ya saya kesimpulankan lah ya. Kesimpulannya ya, mesbahmu harus kudus. Jangan ambisimu yang kedua adalah mengalahkan yang Tuhan mau. Emang bisa ambisi manusia itu bisa mengalahkan yang Tuhan mau? Bro, sangat bisa. Nanti saya jelasin yang kedua. Yang ketiga dulu. Beri benih dalam mesbahmu. Kamu udah bangun mesbah, taburanmu apa? Benihmu itu apa? Yang keempat, perhatikan pertaubatanmu. Ini yang Tuhan distabiloin Tuhan. Yang paling kuat. Ya dia yang tadi yang kedua saya bilang jangan ambisimu mengalahkan yang Tuhan mau. Memang bisa, sangat bisa. Karena banyak yang sedang terjadi itu ini. Saya banyak dengar tentang pelayanan A, B, C, D. Semuanya ambisi manusia yang muncul. Ya, 2023 ya, di 2022 akhir ya, di awal-awal tahun 2023 lah lebih tepatnya. Ada seseorang ibu ngomong sama kami. Tahun ini akan banyak ambisi manusia muncul. Dan benar yang dia ngomong. Ya, ada satu hamba Tuhan bilang, Tuhan ngomong begini, padahal itu adalah seorang ibu yang terima pesan Tuhan dipakai sama orang ini, alasannya dia yang dapat. Saya bilang itu pun ambisi. Untuk apa? Supaya kelihatannya peka. Nah, ada seorang ibu ngomong begitu sama saya. Tahun ini lihat ambisi dalam pelayanan bermunculan semua. Saya bilang masa sih? Saya juga nggak ngerti ambisi itu yang kayak gimana. Tapi hari ini saya udah dengar 1, 2, 3, 4 bahkan lebih dari 5 kali saya dengar. Oh iya ya, tergenapi. Ya, jadi ambisi manusia itu bisa menyingkirkan apa yang roh. Contoh siapa? Yakub. Yakub pernah nggak lawan Allah kalau di firman Tuhan? Pernah kan? Nah, kalau saudara saya tanya, Allah sama manusia menang siapa? Menang Allah kan? Manusia kira-kira bisa menang nggak lawan Allah? Enggak kan? Tapi Yakub di firman dia bilang, Yakub menang atas Allah. Karena apa? Sebelum kau memberkati aku, jangan pergi. Urusan uang, dia akan berperang mati-matian. Ya kan? Ya, coba cari ayatnya. Ada nggak ayatnya? Saya lupa di mana, di Kejadian berapa. Ya, sebelum Yakub lagi itu keadaan mau ketemu Esau dan sebagainya. Dan dia bertarung semalam-malaman dengan malaikat Tuhan dan dia menang. Karena apa? Urusan berkat. Urusan berkat kita bisa ngalahin Tuhan. Ya, sampai hari ini manusia itu begitu. Jam 3 pagi ya, kita ketemuan bisnis online lah dan sebagainya. Ada uang nih, 2-3 miliar. Untung 2-3 miliar. Wah, saudara bangun jam 3 pagi. Jam 2 udah bangun. Coba kalau disuruh doa jam 3 pagi. Wah, 3:30 baru melek. Doa 5 menit tidur. Ya. Sekali lagi ya, mesbahmu pertama harus kudus. Jangan ambisimu mengalahkan yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah beri benih dalam mesbah. Perhatikan pertobatan kita. Tuhan Yesus berkati.